Tapi kalau pemerintah nih kasih bansos-bansos ke masyarakat nih, apakah duit tuh berputar beda di Indonesia? Kalau duit tuh berputar pasti tapi berapa lah bansos yang dikasih dari pemerintah tuh ke masyarakat? Paling-paling 300.000, 200.000. Sedangkan kita ini kan mesti hidup sampai bertahun-tahun. Walaupun aku nih pengangguran beda, tapi aku kemana-mana nih jalan kaki. Lebih miskin lagi. Aku jadinya tak perlu menggunakan subsidi minyak Pertamina beda. Subsidi yang untuk aku nih, aku berikan kepada orang yang lebih memerlukan beda. Bilang aja lah kau tak pandai bawa motor. Pemerintah Indonesia wacanakan beri bantuan sosial ke kelas menengah usai PPN naik. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar membuka wacana untuk memberikan bantuan sosial bansos kepada kelas menengah saat tarif pajak pertambahan nilai PPN naik menjadi 12%. Wacana tersebut dia lontarkan sebagai respon atas kekhawatiran adanya penambahan jumlah warga miskin usai PPN dinaikkan. Sampai hari ini, kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya, misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan, kata Caimin di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa 26 November 2024. Caimin menjelaskan bahwa saat ini wacana perluasan bantuan sosial tersebut sedang dibahas di internal pemerintahan. Ongoing proses, kata dia. Mau bansos kayak mana pun, kalau pekerjaan juga tak bisa didapatkan ke Indonesia ini susah juga Yang penting nih sekarang masyarakat nih kena ada lowongan kerja dulu beda. Kalau tak ada lowongan kerja, duit tak ada masuk, ekonomi pun tak berputar ke Indonesia nih. Terus kenapa daya beli remah sekarang nih? Banyak judi online ini merajai Indonesia. Duit-duit yang kita dapatkan tuh berputarnya malah di negara orang. Di Indonesia, daya beli masyarakat menurun gara-gara judi online. Ya itulah yang aku cakap tadi. Berarti Caimin ini dia nak kasih bansos kepada warga kelas menengah Indonesia beda. Kan kelas menengah Indonesia ini banyak betul beda. Lebih banyak daripada warga miskinnya. Kelas menengah inilah yang paling menyumbang pajak paling banyak dekat Indonesia. Jadi kalau misalnya pajak nih naik, mereka nih paling berpengaruh. Pajak pasti menurun beda. Pajaknya ditinggikan itu makanya. Orang dah banyak yang tak belanja lah nanti. Daya beli makin menurun, pendapatan masyarakat pun tak ada. Iya, sebab pekerjaan tak ada. Susah nak cari kat Indonesia nih. Tapi kalau pemerintah nih kasih bansos-bansos ke masyarakat nih, apakah duit itu berputar beda di Indonesia? Kalau duit tuh berputar pasti tapi berapa lah bansos yang dikasih dari pemerintah tuh ke masyarakat? Paling-paling 300.000, 200.000. Sedangkan kita ini kan mesti hidup sampai bertahun-tahun. Setiap hari nih pasti ada makan, ada minum, perlu kebutuhan lain. Macam kita nak bekerja, nak butuh bensin segala macam. Duitnya dari mana? Kerja tak ada. Majulah Singapura. Tapi orang Indonesia nih beda. Tak bisa kerja kat Singapura, tinggal kat Johor Malaysia beda. Siapa bilang boleh. Tapi kalau misalnya dia udah ada jaminan macam ejen segala macam, ataupun dia punya kerabat, ataupun dia berkahwin kat sana, ketemu sama jodohnya, boleh. Tapi kan tak semua orang Indonesia beda punya privilege macam tu. Tapi biasanya TKW atau TKI yang ada dari Indonesia itu biasa pakai ejen. Tapi kalau misalnya yang migran gelap nih, aku tak paham nih macam mana dia masuk, macam mana dia kerja, aku tak paham. Sedangkan aktivitas TKI ilegal aja nih beda, masih banyak beda. Sembarang masuk Singapura, sembarang masuk Malaysia, kerja kat sana. Tapi kan banyak juga yang digagalkan sama aparat pemerintah Indonesia. Jadi dia orang tak boleh kerja dekat sana. Berarti kan ini membuktikan beda kalau pemerintah Indonesia ni dah gagal memberikan lapangan kerja kepada masyarakatnya. Kalau lapangan kerja dekat Indonesia nih dari dulu pun memang tak pernah cukup untuk warga negaranya sendiri. Udahlah nanti persyaratannya lah yang ribet. Susah-susah nak masuk, tahu umur dia lah lagi. Berarti dari zaman dulu tuh pengangguran di Indonesia tuh memang banyak beda? Yang kau tengok lah, berapa banyak orang Indonesia yang kerja dekat Singapura, Malaysia, sampai ke Jepang, Korea, Rusia.
Di luar negara tuh udah banyak orang Indonesia kerja dekat sana. Berarti kan di Indonesia sendiri susah nak cari kerja. Lebih murah menunda PPN 12% daripada memberi bantuan yang rawan, kata saya Ical. Tak bisa. Pemerintah juga berharap atas kenaikan pajak 12% nih beda. Tapi setahu aku memang Cak Imin juga tak sih yang ngusulkan 12% PPN nih? Beda, Cak Imin nih Menteri Sosial tak. Tapi kalau misalnya yang mengatur pajak nih, kalau tak salah aku Sri Mulyani Menteri Keuangan. Tapi sebenarnya bagus PPN tuh diturunkan aja jadi 8% daripada dinaikkan 12% ya tak? Tapi kalau pajak Indonesia ini diturunkan menjadi 8% beda. Indonesia ini dapat pajaknya sedikit beda. Sedangkan beda Indonesia ini tahun 2025 nak bayar bunga utang. Terus infrastruktur pun banyak di stop sama Prabowo. Tapi kan kalau misalnya 12% nih malah membuat daya beli rendah. Bagus kita turunkan daya beli tinggi. Jadi banyak orang belanja-belanja. Terus nanti pajaknya pun jadi banyak. Ya tak sih? Amboi beda. Senang aja kau bercakap nih. Kalau kau turunkan pajak, terus daya beli masyarakat jadi tinggi gitu. Tapi kan lebih murah diturunkan pajak ketimbang kita harus bansos. Bansos nih nak berapa lama? Nak setiap hari, nak setiap bulan dikasih bansos. Anggarannya lebih besar daripada kita pendapatan pajak. Tapi kan sekarang kalau misalnya masyarakat dikasih bansos, berarti kan ada perputaran uang nih. Tapi kan tak banyak nih Contoh lah dari atas nih misalnya kasih 1 juta. Belum lagi nanti masuk ke dinas apa. Masuk tuh lagi ke RT dia. Nah nanti yang sampai ke masyarakat nih udah tak tepat sasaran dapatnya sedikit lagi. Itu nak dihabiskan 1 bulan. Terus per bulannya akan dapat terus. Kan tak mungkin. Belum lagi nanti makan gratis. Nah berapa banyak anggaran dikeluarkan. Bagus kita turunkan PPN, habis itu kita boleh belanja, daya beli naik. Amboi beda. Kau ni nak ajarkan pemerintah pula. Kau ni beda, rakyat biasa aja. Ikut aja cakap pemerintah tu. Tidak butuh bansos, perlu ekonomi naik lagi. Daya beli pasar naik, lapangan kerja makin banyak. Yang jualan juga bingung kalau pembelinya makin ngilang karena daya beli turun, kata Cat Perku. Kan aku udah cakap tadi, turunkan aja pajaknya. Tengengel memang. Kalian nih sebagai masyarakat Indonesia tak boleh pesimis dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Majulah Singapura. Subsidi dicabut, PPN naik tapi kasih bansos. Terus gunanya apa-apa dinaikin tuh biar apa? Kalau sama-sama ngabisin duit rakyat aja, kata Boy Mai. Sekarang nih pemerintah kan punya cara yang berbeda-beda. Dulu presidennya berbeda. Sekarang nih presidennya pun cara dia berbeda lagi. Gak butuh bansos, kita cuma mau kerja dengan upah yang layak, kata Nadia Uli. Emangnya sekarang masyarakat yang kerja nih upahnya tak layak? Coba komen di bawah. Kok pengangguran mana tahu gaji orang nih berapa? Walaupun aku nih pengangguran beda, tapi aku kemana-mana nih jalan kaki. Lebih miskin lagi. Aku jadinya tak perlu menggunakan subsidi minyak Pertamina beda. Subsidi yang untuk aku nih, aku berikan kepada orang yang lebih memerlukan beda. Bilang aja lah kau tak pandai bawa motor. Banyak cakap pula kau. Orang gak butuh bansos, butuhnya pekerjaan yang layak, katanya Matran. Memang iya, tapi masyarakat Indonesia nih dengar cakap aku nih. Kita nih kena ikut kata pemerintah. Majulah Singapura. Gak usah seolah kelas menengah yang paling imbas, yang ke bawahnya lol, kasihan. Kalau tingkat kriminalitas naik, jangan salahkan SDM-nya ya. Emang dari pemerintahnya, kita aja gak mau majuin SDM, kata Adipati. Tentang kriminal ini naik atau turun, kita punya aparat hukum. Tenang teman-teman. Bukannya mau sejahterain warga, malah mau bikin ketergantungan sama bansos. Biar apa ya? Biar gampang disetir lah warganya, kata Raifi. Sekarang nih pemerintah nih udah kasih bansos ke kita. Kita nih kena bersyukur. Berapa bansos dari pemerintah? 300.000. Kita nih kena bersyukur. Bertahanlah sampai setahun bahkan tahun depannya lagi. Majulah Singapura. Gak masalah PPN naik 12% asal buat perbaiki kualitas pendidikan kita, kata Billy. Nah ini kasih kepercayaan kepada pemerintah Indonesia untuk merealisasikan roda pemerintahan. Bansos cuma beberapa kali, pajaknya seumur hidup, kata Hendy Syah. Nah, siapa yang memberikan kebijakan itu? Pemerintah Indonesia kan? Togokan buat masyarakat kah ini agar memaklumi kenaikan PPN, kata Info PLK. Masyarakat yang merasa berat setelah PPN ini naik 12%, tahan teka ikat pinggang kuat-kuat, tahan aja. Badai pasti berlalu. Yang ngapain bansos dari awal gak usah naikin PPN aja, kata Tobiasar. Pemerintah Indonesia nih punya gagasan atau ide yang brilian. Jadi kita tengok aja. Kita gak butuh bansos, kita butuh pekerjaan, UMR layak, pendidikan berkualitas dan terjangkau. Subsidi UKT untuk perguruan tinggi, harga pangan terjangkau, petani guru buruh sejahtera, kata Riri Dap. Prabowo nih kan baru sebulan jadi presiden. Kita tunggu aja lah.
Apa agak-agaknya yang akan terjadi kepada Indonesia nanti nih? Apakah bansosnya semakin tinggi atau macam mana? Udahlah Pak, bansos juga yang dapat keluarga RT-nya doang, kata Endang. Makanya, engkau nih kalau misalnya mau dapat bansos, engkau nih harus jadi anak RT, bahkan kau harus jadi keponakannya RT, saudaranya RT, baru kau bisa dapat bansos. Lah lupa ya, si Sarimin dulu kalah pilpresnya karena bansos, kata Raffi White. Nah, Sarimin tuh siapa pula? Aku tak pernah dengar orang pilpres nih Sarimin ikut. Gak butuhnya jaminan pekerjaan, bikin sistem yang benar, batas minimal usia dibenerin, kata Vantriaco. Nah, jadi kalau engkau nih usianya udah lanjut di atas 40 tahun ke atas, engkau nih kena kerja kat luar negeri. Sebab kalau di Indonesia tak bisa, maksimal hanya sampai 26 tahun. Di atas 26 tahun, semua orang sudah dianggap orang lanjut usia. Jadi apaan sih, kalau PPN gak ketinggian, masyarakat kelas menengah bakal mampu belanja kok, kata Pinta Clara. Sekarang kalau misalnya engkau nih tak kuat PPN naik 12%, engkau tahan aja teka, ikat pinggang kok kuat. Dari rakyat oleh rakyat untuk wakil rakyat, kata Jeff. Memang iya pemerintah Indonesia nih buat kebijakan untuk pemerintah maksud aku untuk masyarakat Indonesia. PPN di negara Singapura tuh berapa persen, C? Setahu aku kalau PPN kat Singapura tuh dia ni 9% samdol di bawah Indonesia. Kalau PPN Malaysia berapa, Ce? Itu aku tak tahu pula beda. Tapi coba buat korang warga Malaysia dengan warga Brunei, coba korang komen kat bawah berapa harga pajak korang. Setahu aku negara Brunei itu dia tak kutip pajak, C. Karena negaranya sudah berlimpah. Betul sikin kau samdol, di Brunei tak ada pemungutan pajak. Majulah Singapura.